Leo menyadari bahwa dia telah meremehkan lawannya. Dia bukan sedang berhadapan dengan istri yang patah hati, tapi dengan seorang ahli strategi yang brilian. Leo kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, marah, malu, dan juga sedikit takut. Dia melihat Nisa yang sedang duduk tenang di ruang tamu, seolah tidak terjadi apa-apa. Tatapan Nisa kini terlihat berbeda di mata Leo. Bukan lagi tatapan seorang istri yang patuh, tapi tatapan seorang pemenang yang telah berhasil melakukan skakmat. Perang di antara mereka baru saja dimulai, dan Leo sadar dia sudah kalah telak di babak pertama. Kira-kira apa yang akan dilakukan Leo selanjutnya setelah tahu semua ini? Dan langkah apa lagi yang sudah disiapkan Nisa? Leo hancur lebur dan diliputi paranoia, terus mendesak Bhaskara. Baginya, Bhaskara adalah satu-satunya harapan untuk menemukan Nisa yang hilang secara misterius. Dia tidak sadar setiap langkah yang dia ambil, setiap keputusan yang dia buat, justru membawanya semakin dekat ke jurang kehancuran. Sebuah jebakan terakhir yang telah dirancang dengan sangat rapi untuknya. Bhaskara dengan wajah tenang yang sulit ditebak, akhirnya setuju untuk membantu. Dia bilang dia punya petunjuk tentang keberadaan Nisa. Mereka pun pergi, membelah malam menuju sebuah lokasi terpencil yang dijanjikan Bhaskara. Harapan Leo mempuncak. Dia membayangkan akan segera memeluk Nisa, meminta maaf, dan memperbaiki semuanya. Namun, tujuan mereka bukanlah tempat yang Leo bayangkan. Bhaskara menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah tua yang tampak sudah lama ditinggalkan. Dindingnya kusam, catnya mengelupas, dan halamannya ditumbuhi ilalang liar. Suasananya begitu mencekam. Nisa di dalam, tanya Leo. Suaranya bergetar antara harapan dan ketakutan. Bhaskara hanya mengangguk singkat, memintanya untuk masuk. Dengan jantung berdebar kencang, Leo mendorong pintu reot itu. Di dalam, ruangan itu kosong dan berdebu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, apalagi tanda keberadaan Nisa. Yang ada hanyalah sebuah meja kayu lapuk di tengah ruangan. Di atasnya tergeletak sebuah map usang. Leo mendekat dengan ragu. Dia membuka map itu dan matanya terbelalak. Isinya bukan surat dari Nisa. Isinya adalah tumpukan dokumen paten lama, lengkap dengan tanggal dan tanda tangan. Dokumen yang membuktikan sebuah kebenaran pahit yang coba dia kubur dalam-dalam selama 10 tahun terakhir. Kebenaran bahwa formula bisnis yang menjadi pondasi kerajaannya, formula yang membuatnya kaya raya dan dihormati, sebenarnya adalah hasil curian. Itu adalah karya milik ayah Nisa. Di saat yang sama, sebuah proyektor tua di sudut ruangan tiba-tiba menyala, memproyeksikan sebuah video ke dinding. Di layar, Nisa muncul, wajahnya dingin, tanpa senyum hangat yang biasa Leo kenal. Melalui rekaman itu, Nisa mulai bercerita. Dia mengungkap segalanya. Pernikahannya dengan Leo bukanlah sebuah kebetulan atau takdir cinta. Itu adalah sebuah misi balas dendam yang telah ia siapkan selama bertahun-tahun. Dia menceritakan bagaimana ayahnya, seorang ilmuwan brilian yang begitu ia banggakan, jatuh miskin dan depresi setelah karyanya dicuri oleh rekan bisnisnya sendiri, yaitu Leo. Terlilit utang dan kehilangan harapan, ayahnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sejak saat itu, Nisa bersumpah akan membuat Leo merasakan penderitaan yang sama. Dia membangun semuanya dari nol, mendekati Leo, membuatnya jatuh cinta, dan akhirnya menghancurkannya dari dalam. Leo jatuh terduduk, napasnya tersengal. Seluruh dunia terasa runtuh di sekelilingnya. Wanita yang ia cintai, wanita yang ia cari setengah mati, ternyata adalah arsitek dari kehancuran totalnya. Semua ini adalah sebuah sandiwara besar. Bhaskara yang ternyata adalah sepupu Nisa menatap Leo tanpa ekspresi. Dia adalah bagian dari rencana ini sejak awal, menjadi mata dan telinga Nisa di dekat Leo. Tepat saat Leo mencoba mencerna semua kenyataan pahit ini, suara sirena polisi mulai terdengar dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat. Leo berpikir
Mungkin Baskara melaporkannya sebagai orang hilang. Sebuah ironi yang menyakitkan, tapi dia salah besar. Beberapa saat kemudian, polisi sudah mengepung seluruh area kantor pusat perusahaan Leo. Puluhan petugas berseragam lengkap menyerbu masuk. Mereka datang bukan untuk menyelidiki kasus orang hilang. Mereka datang dengan surat perintah penangkapan untuk Leo. Di tangan mereka ada setumpuk bukti yang tak terbantahkan. Bukti penggelapan pajak, penipuan korporasi, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya yang selama ini berhasil Leo sembunyikan. Siapa pengirimnya? Tentu saja Nisa. Sambil merencanakan balas dendam pribadinya, Nisa juga dengan sabar mengumpulkan semua bukti kejahatan finansial Leo. Dia tidak hanya ingin menghancurkan hati Leo, dia ingin melenyapkan semua yang telah Leo bangun di atas penderitaan ayahnya. Leo akhirnya digiring keluar dari kantornya dengan tangan terborgol. Kilatan lampu kamera dari para wartawan yang sudah menunggu di luar menyilaukan matanya. Imperium yang ia bangun dengan kebohongan kini runtuh dalam satu malam. Dan di suatu tempat yang jauh, Nisa akhirnya bisa bernapas lega menutup babak kelam masa lalunya. Keadilan untuk ayahnya akhirnya telah ia tunaikan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebohongan dan pengkhianatan, seberapapun lama disembunyikan, pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk terungkap. Seringkali dengan cara yang paling menyakitkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk alur cerita menarik lainnya.